Ya, salam semua teman-teman. Kembali ketemu lagi di What Bible Says bulan Februari. Ya, kita bersyukur kita boleh ada lagi di acara ini dan kita akan ngobrol-ngobrol saat ini. Nah, kita ada tamu menarik nih ya, yang mungkin ya bisa jadi satu perenungan buat kita. Mungkin kita saat ini sedang ya bergumul di dalam pelayanan atau apapun. Nah, ini ada yang mau di-sharing nih. Nah, saya saat ini tidak sendiri. Ya, saya ditemanin oleh Bro Franz yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Dan juga ada narasumber atau ya pokoknya yang inspirator lah ya. Ya, inspirator kita yang akan kita kulik-kulik apa sih yang sedang dilakukan oleh rekan saya yang satu ini. Bro Eloy. Ya. Bro Eloy. Mantap. Ya, mungkin pertama kali Bro Franz kita perlu, kalau Bro Franz udah terkenal lah ya, orang nggak usah dikenalin jauh lebih. Jadi malu saya. Iya, subscribernya udah banyak. Nah, Bro Eloy mungkin memperkenalkan diri atau biar saudara-saudara teman-teman pada tahu nih di rumah. Oke. Langsung aja ya, nama saya tuh Eloy Manafe. Kalau bicara dunia pelayanan ya sudah masuk 19 tahun untuk melayani orang-orang pinggir jalan lah ya. Kota Bandung khususnya, dan sekarang lagi ada di Kota Kupang untuk melayani juga keluarga-keluarga prasejahtera lah seperti itu. Jadi memang saat ini ada di Kota Kupang seperti itu. Punya istri 1 dan anak 2 gitu. Oh, jadi nih Bro Eloy ini sekarang sedang online ini dari Kupang. Iya. Wih, luar biasa. Halo, jarak jauh ya. Iya. Tapi menarik ya, Bro Regi ya. Ya gimana, Bro Franz? Ini karena mungkin WBS kita masih nuansa Valentine, hari kasih sayang. Jadi ternyata Bro Eloy ini dia pelayanannya buat anak-anak jalanan ya. Saya cukup kaget loh ini loh. Gimana tuh, Bro Eloy? Gimana tuh gambarannya pelayanannya seperti apa sih? Seperti apa betul Pak? Saya penasaran Pak. Oke, awalnya dimulai ketika di daerah Pasir Koja tepatnya melihat banyak para pemulung dan tunawisma pinggir jalan yang ya tidur pinggir jalan lah begitu, dan ya bagi saya mereka hidup sangat sedih, membuat hati saya sedih dan merasa kok tidak ada yang touch mereka gitu ya. Nah di situ awalnya panggilan, saya tahu memang Tuhan memanggil saya untuk ada di tengah-tengah mereka. Yang menyatakan pengharapan dalam Tuhan sehingga mereka bisa melihat hidup kedepannya jauh lebih baik seperti itu. Jadi melihat awalnya tunawisma dan orang-orang jalanan yang ada di sekitar daerah Pasir Koja. Begitu, Bro, berdua. Luar biasa ya. Jadi Koregi betul ya. Seringkali ketika kita melihat sesuatu muncul belas kasihan ya. Iya, keterbebanan. Iya. Keterbebanan ya. Tapi nih Pak, saya penasaran nih Pak. Seringkali saya ngedengar berita ya, entah ini hoax atau betul, kadang-kadang kita mendengar bahwa kalau kita terlalu mengasihi dalam artian memberi buat anak-anak jalanan, seringkali malah disalahgunakan untuk hal yang kurang baik, Pak. Bahkan beberapa saat ada yang berita muncul bahwa ada bapak-bapak pengemis di jalanan yang kaya raya dari hasil dia minta-minta, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Nah. Gimana? Silakan perlu klarifikasi ya. Kita perlu klarifikasi Bro Regi nih. Iya. Karena itu cukup beberapa waktu lalu ada yang sempat viral ya. Iya, viral tuh. Yang dia punya mobil ternyata, punya rumah dari ngemis-ngemis di jalanan. Gimana Bro Eloy? Benar banget, Bro. Ada case-case seperti itu. Saya juga menemukan ya, kalau bisa saya katakan satu ibu-ibu yang main kecapi ya di daerah tertentu lah. Mungkin kecapi ya? Berdua pernah lihat ya main kecapi ya, dalam kaum kalau nggak salah. Oh iya, pernah lihat. Di tahun 2006 ketika saya berjumpa dengan dia siang hari jam 2, saya tanya, Ibu gimana penghasilan hari ini? Dia bilang sangat minim sekali karena baru sudah jam gini penghasilan baru 200 ribuan lah sekarang. Jam itu YouTuber kalah tuh. Kalah saya Pak. Tapi itu dia mainnya dari kemarin Bro Franz. Enggak, sehari dia tuh. Satu hari juga. Satu hari 200. juga. 200 itu biasanya. Terus saya tanya,
Emangnya biasanya berapa sehari? Katanya 600 begitu. Sehari 600.000 Bro Regi. Luar biasa Bro Franz. Itu pendapatan per bulannya itu nyampe UMR kayaknya ya. Nyampe UMR. Lewat itu. Waduh. Ya. Nah, terus ya gimana? Tapi gini ya, saya yakin bahwa ada hal, it's okay lah bahwa mereka punya kebutuhan secara finance mungkin dengan cara mereka itu terpenuhi. Tapi ada kebutuhan lain yang jauh melebihi itu yang tidak bisa dibeli dengan uang begitu. Nah, itulah yang membawa saya bahwa mayor mereka pada dasarnya memang tidak memiliki keuangan yang mapan seperti itu. Dan apakah kasusnya memang itu hoax atau apa? Ada juga seperti itu. Tapi gini, saya mau katakan satu hal bahwa ketika kita connect dengan Tuhan, kita tahu arah mana yang harus kita lakukan. Tuhan selalu membawa saya untuk bisa membedakan mana yang perlu ditolong, mana yang perlu mendapatkan kebaikan Tuhan melalui kita seperti itu. Tuhan selalu nyatakan. Beberapa pertanyaan ini seringkali ditanyakan kepada saya dan saya menjawab gampang sekali. Kalau ini simpelnya ya, praktisnya gini. Kalau kita ketemu seseorang ngemis bajunya sobek-sobek tapi kelihatan dijahit, saya katakan jangan beri dia uang. Itu orang kaya tuh. Di daerah Brebes sana kaya tuh dia. Saya juga menemukan ada pengemis yang punya peternakan sapi juga ada begitu. Peternakan sapi, Pak ya? Peternakan sapi, malah dia menggaji orang untuk menjaga sapi-sapinya ada juga. Seperti itu. Wow, biasa ya. Jadi pengemis ini udah menjadi fenomena ya. Jangan diikutin lah ya. Tapi Bro Regi sama Bro Eloy mungkin itu hanya oknum lah ya. Hanya oknum. Dan kita nggak boleh mengumumkan bahwa mengeneralisir. Kita nggak boleh mengenerate, betul. Kita nggak boleh mengeneralisir kalau semua pengemis itu kayak gitu. Itu hanya oknum-oknum yang nakal ya Pak ya. Sangat benar banget. Nah, sampai saya pernah dengar kayak gini. Jadi sampai ada orang tuh punya pandangan gini Bro Eloy ya. Jadi saya nggak mau ngasih ke orang-orang karena sudah mikirnya ini semua settingan gitu loh. Ini semua betul. Nah, sehingga dari dasar pemikiran seperti itu, orang akhirnya jadi malas mau memberi. Jadi akhirnya nggak punya compassion atau belas kasihan itu akhirnya nggak bisa terwujudkan gitu loh. Jadi karena orang tuh mikir ini nggak semua. Nah gimana tuh caranya? Tadi kan Bro Eloy bilang kan akhirnya ya punya hikmat tersendiri untuk bisa memilah dan memilih mana yang kita mau kasih. Nah gimana tuh caranya Bro Eloy itu? Ya, itu susah sekali pertanyaannya ya. Menurut saya simpel. Bahwa koneksi hati kita dengan Tuhan itu menjelaskan compassion sebenarnya ya. Jadi seringkali kita asumsi mendahului kenyataan fakta. Wah, itu benar seringkali oknum itu memburamkan kenyataan. Memburamkan. Iya. Kalau bro berdua saat ini cobalah pergi ke daerah Asia Afrika sebelum perempatan dari arah mana tuh, dari arah alun-alun tuh ya menuju perempatan itu kita akan menemukan kaum papa yang ada di pinggiran jalan dan tidur di situ, anak-anaknya ada berapa di situ dan itu betul-betul hidup di dalam kemiskinan betul-betul. Dan saya pikir bahwa jangan juga sampai kita terperangkap dengan pernyataan umum, tetapi kita tidak ada di situ dan melihat fakta sebenarnya. Jadi mayor bagi saya bahwa kenyataannya banyak orang susah di Kota Bandung, apalagi pandemi ini. Begitu. Tapi ya Bro Regi ya, memang seringkali Tuhan itu menitipkan passion kita beda-beda ya. Kayak Bro Eloy, dia tuh melihat anak-anak jalanan sangat tergerak oleh belas kasihan. Tapi mungkin ada juga kita yang melihat orang tua kita kasihan, atau kita ngelihat siapa. Jadi memang hati kita, beban kita itu beda-beda ya. Betul. Saya kadang mikirnya pengen bantu ada orang pikir, tapi saya curiga jangan-jangan itu Baim Bong, Bro Franz. Prank settingan ya? Iya. Dan tahu saya settingan, saya masuk dalam konten mereka gitu loh. Jadi jadi nggak tulus jadi akhirnya compassion kita. Tapi memang itu berarti kita balik lagi intinya itu ada oknum ya. Oknum yang seringkali membuat kita jadi buyar kan. Tapi sebenarnya masih banyak anak-anak jalanan yang memang keadaan harus dibantu. Memprihatinkan, harus dibantu.
Betul. Iya. Nah, Bro Eloy saya penasaran nih, apakah Bro Eloy saat ini pelayanannya dibantu oleh negara atau enggak? Karena kan memang di dalam undang-undang harusnya anak-anak jalanan, anak-anak telantar itu kan dibantu sama negara. Nah, Bro Eloy gimana? Sendiri, mandiri, atau memang disuntik juga sama negara, Pak? Kalau lihat di pasal 34 ya, fakir miskin anak terlantar gitulah ya. Betul, undang-undang ya. Bantu negara ya. Bantu negara harusnya ya. Iya. Tapi kalau mau dikatakan 2002 lebih tepatnya di situ, saya lebih banyak memang akhirnya bergerak sendiri, independen. Itu independen itu melakukan ini sendiri. Awalnya nanti mulai terbentuk itu di daerah Dago ya, Simpang Dago situ sama daerah Pasteur, kita ngajar di situ anak-anak jalanan seperti itu. Jadi memang independen sih, sifatnya independen, tapi memang kesini banyak sih yang mulai engage ya, mau mulai terlibat, dan rindu sih bisa terlibat. Mungkin apa yang bisa mereka lakukan ya. Tapi sifatnya lebih kepada sisi tidak menjadi satu wadah yang bersifat legal gitu. Kita lebih kepada sebuah gerakan saja sih. Begitu. Nah, Bro Elo, saya ini nih sedikit penasaran gitu ya. Dari tadi sih ini sudah nanyakan tentang apa pelayanan apa. Nah, saya pengen tanya gimana prosesnya sampai kan akhirnya Bro Elo itu bisa diterima di kalangan ini gitu. Akhirnya Bro Elo itu bisa masuk mendarat dengan mereka. Jadi prosesnya dari mulai keterbebanan Bro Eloy gitu ya, dan kemudian memulai pelayanan ini dan sampai pada titik akhirnya sudah bisa bersatu, menyatu dengan kalangan-kalangan yang dilayani ini. Gimana tuh prosesnya secara singkat aja mungkin Bro Soalnya biasa ya, Pak Regi ya, sama Bro Elo ya. Kadang-kadang kalau kita mendatangi anak jalanan, kita tanya, kamu mau nggak tinggal sama saya? Saya sekolahin lah. Nggak mau dia. Nah, ini Bro Elo gimana tuh prosesnya? Betul juga tuh, betul. Ya mungkin style ya. Style saya memang selengean begitu ya. Dan memang penggemar musik slang ya, sama Dewa 19 mungkin ya. Slankers ya. Jadi style itu yang membuat kita bisa diterima. Jadi tidak ada batasan. Saya jujur mungkin saya punya kalau lihat kesarjananya seorang STH begitu ya, tetapi saya tidak pernah mempergunakan itu secara formalitas, dan saya ada di situ dengan memang dimulai dengan gaya style celana saya yang suka sobek-sobek tapi tetap rapi begitu, gayanya stylenya gitu. Itu terima. Terus gaya bahasa pun memang harus gaya bahasa mereka gitu. Setiap kali ketemu mereka saya akan selalu katakan halo bro, halo sister gitu, dan cepat cair lah di situ, dan biasanya penerimaan gaya style seperti itu yang membuat mereka terima dan mereka sangat senang. Kalau mau dicatat hampir 1000-an lah. Ya. Bro, kan kalau untuk masuk itu kan pasti ada gap ya, bahasa, budaya dengan mereka. Belum lagi kan kebiasaan kita ya. Tadi kan mungkin dari segi casingnya ya, style kita sudah matching gitu. Tapi gimana tuh Bro Eloy bisa beradaptasi dengan mereka itu? Dari segi banyak hal saya pikir sih. Ya pertama memang ini saya tidak bisa mengajak semua orang harus lakukan hal yang sama. Contoh saya ketemu seorang pemulung namanya Pak Agus. Dia masih muda, Agus masih muda. Tapi ketika saya ketemu dia, saya berpikir bagaimana bisa masuk membuat dia nyaman dengan saya seperti itu. Dan ketika berjumpa dengan dia, saya masih ingat tuh dia makan peyem tuh. Dia makan peyem, dan peyem itu di dalam plastik dan dia ambil itu dari tangannya gitu ya. Dan jalan sebuah persahabatan, dia menawar dengan tulus hati itu kepada saya. Nah, pertanyaannya mau nggak kita ngambil gitu ya. Untuk membangun sebuah hubungan, suka nggak suka, ya ambil. Saya harus ambil. Percaya dalam nama Yesus, aman lah, begitulah. Ya, cara-caranya seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi memang kalau kita mau mendekati anak jalanan, kita harus menyesuaikan diri. Demikian juga kalau kita mau mendekati misalkan punkers ya, kita harus menyesuaikan diri menjadi punkers juga. Karena dengan begitu kita bisa membuat jembatan untuk mereka lebih sama kita lebih terbuka gitu ya. Betul banget. Gitu Bro Regi. Jadi tadi saya dengar Pak Aloy katanya ada 1000 anak jalanan Pak ya? Ya, kalau dihitung dari tahun 2002 sampai sekarang malahan lebih ya. Lebih ya Pak ya? Karena regenerasi mereka beberapa pun juga
ya sudah menjadi orang hebat lah sekarang, artinya kalau lihat background hidup mereka dulu sekarang itu kan sudah berbeda. Bahkan ada yang terjun bareng saya ya. Berarti di antara teman-teman yang Pak Eloy layani dulu sekarang tuh sudah ada yang jadi kayak partner gitu ya, rekan kerja gitu untuk pelayanan yang sama. Ada banget. Nih Bro Eloy, kalau boleh saya tahu nih, yang paling sukses yang tadinya tinggal di jalanan karena pelayanan Bro Eloy jadi sukses, itu jadi apa Pak? Penasaran saya Pak. Nah, tahun 2012 saya ingat berjumpa dengan satu keluarga. Satu keluarga itu dia daerah Ancarmanik, dan kebetulan saya baru pulang pelayanan lah begitulah ya. Berjumpa satu keluarga yang berada di pinggir jalan. Nah, keluarga ini keluarga pemulung lah. Ini keluarga pemulung, dan kelihatan sekali bahwa keluarga ini unhope lah, kehilangan pengharapan. Dan saya ingat si bapaknya itu tidur menutupi tubuhnya dengan karung yang begitu kotor, dan anak 4 beserta istrinya itu mereka lagi di pinggir jalan, dan anak yang paling kecil tuh umur 2 tahun dengan bekal kain kecil untuk menutupi badannya ketika malam hari. Jadi mereka tidak punya apa-apa selain itu. Saya tahu ketika saya lewat, dalam hati saya tahu Tuhan ngomong, Tuhan bicara bahwa you balik, lakukan sesuatu, dan tanya mereka udah makan belum. Simpelnya gitu. Saya tanya mereka belum, katanya belum makan, saya tinggalkan uang, dan saya katakan besok saya akan kembali. Jadi persiapkan semua. Nah, ketika besok saya kembali, berjumpalah keluarga ini. Jadi ini keluarga ini Pak Firman. Jadi keluarga Pak Firman lah begitu. Jadi memang Bapak ini sudah putus asa karena 2 hari keluarganya baru makan 2 kali gitu. Jadi sehari itu 1 kali. Karena rongsokan itu susah didapati, dan akhirnya hanya bisa menghasilkan uang yang sangat sedikit. Dari bentuk tubuh mereka memang betul-betul menyedihkan karena kotoran ada di mana-mana ya. Untuk membeli sabun saja mandi pun tidak bisa seperti itu. Singkat cerita, saya katakan sama mereka, ayo cari tempat tinggal dan paling tidak kos-kosan, dan setelah dapat hubungi saya. Bro berdua ketika saya katakan gitu, jujur saya tidak punya uang begitu. Saya tidak punya uang. Tapi jalan aja dulu gitu. Iya, beriman saya sekali. Percaya, beriman aja, jalan aja. 4 hari kemudian si Pak Firman ini nelpon saya gitu. Dan dia katakan sudah dapat sudah dapat tempat tinggal, harganya sekian-sekian. Jadi saya katakan oke, boleh. Saya berjumpa dengan dia dan saya share ke teman saya, bisa nggak pinjam uangmu 1.500.000 gitu ya. Dia katakan buat apa Kak? Saya bilang saya mau lakukan gini-gini. Akhirnya dia kasih gitu. Dan dia kasih itu saya berikan kepada Pak Firman lah. Singkat cerita, kos-kosan saya bayar 2 bulan buat mereka ya, karena 500.000, maka 2 bulan itu 1 juta. 500 ini kebetulan saya punya background juga, pernah belajar ilmu persampahan begitu ya. Jadi saya ajari mereka bagaimana manajemen keuangan. Bro berdua butuh waktu 3 bulan, keluarga ini bisa memiliki penghasilan per minggu 900.000. Wow. Itu 3 bulan. Jadi 3 bulan. Nah, masuk 6 bulan, keluarga Pak Firman ini sudah punya peternakan ayam dan sudah mempekerjakan 5 orang dari daerah daerah Soreang sana ya. Daerah-daerah Soreang sana. Jadi mereka sudah memperkerjakan 5 orang dan punya lapak sampah sendiri. Jadi ketika saya tanya penghasilan mereka ya di atas 500.000 per hari. Nah, itu. Beda 300 dengan yang main kecapi tadi. Beda 300. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa ya. Berarti Bro Eloy ini nggak cuma ngasih secara materi ya Bro Regi ya. Bro Eloy itu sampai care, peduli, depannya mau jadi apa. Iya. Luar biasa sih. Itu memang butuh panggilan yang khusus ya. Benar. Iya. Jadi walaupun diawali utang dulu ya. Ya memang luar biasa ya pelayanan seperti ini ya. Karena ya kalau bisa dibilang ya setiap kita tuh masing-masing punya passion ya, dan benar. Tuhan izinkan ya Bro Eloy punya passion kayak gini gitu ya, mendampingi orang-orang yang ya di jalanan seperti ini. Ya sih. Gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau kita
panggilannya itu bukan langsung terjun ya, tapi kadang-kadang kita juga suntik dana juga itu merupakan panggilan ya Bro Egi ya. Iya, doa, daya, dan dana. Betul. Setuju banget, setuju. Jadi teman-teman nih yang nonton acara ini bisa suntik dan dukung juga Bro Elo ya. Iya. Amin. Jadi pelayanan yang luar biasa sekali ya. Apalagi itu pelayanan yang ada betul. di dekat kita gitu ya, di Dekat Bandung. kita, Dari betul, tadi kan betul. Bro Eloy bilang daerah-daerahnya ya pasti kita familiar sekali ya dengan Yes. Nah, Bro Eloy, gimana nih kalau kan tentu sekarang sudah ada jejaring ya di dalam pelayanan gitu ya. Iya. Dengan orang-orang tertentu gitu ya. Nah, apakah Bro Eloy saat ini itu sudah sejauh mana membangun jejaring, apakah dengan gereja atau dengan ya tadi tuh orang-orang yang sudah sukses gitu loh. Apakah berjejaringnya masih independen kayak tadi tuh di awal tadi? Ya, sekarang sih sebenarnya ketika melihat bahwa proyek ini tidak bisa kita lakukan sendiri karena kita bukan Superman tentunya ya. Iya. Jadi kita butuh orang lain seperti itu. Akhirnya di tahun berapa ya? 2 tahun lalu lah. Saya beserta bersama beberapa teman kita sepakat untuk yuk kita dirikan sebuah gerakan yang lebih legal gitu ya. Oke. Supaya ada kepercayaan orang terhadap pelayanan kita seperti itu. Dan kita ngumpul bareng walaupun akhirnya melakukan sesuatu yang sifatnya lebih legal seperti itu dan untuk sebuah yayasan ya. Walaupun memang dalam hari-hari ini juga pergerakannya juga enggak mungkin teman-teman passionnya tidak seperti yang saya lakukan seperti itu, walaupun memang mereka tetap bawa dalam doa seperti itu, mereka bantu apa yang bisa mereka support seperti itu. Tetapi mungkin orang bertanya, kalau memang mungkin masih walaupun legalitas tapi gaya masih independen seperti itu, bagaimana? Mungkin pertanyaan gitu ya, bagaimana dengan bagaimana setiap bulan harus menolong orang-orang yang miskin, membawa mereka untuk keluar dari mentalitas kemiskinan seperti itu. Saya berpikir bahwa hal yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana ketahanan ekonomi kita bangun seperti itu. Makanya saya di Bandung itu buka yang namanya bank sampah. Bank sampah seperti itu. Jadi jangan salah bahwa dengan sampah itu kekuatan ekonominya luar biasa seperti itu. Nah, lewat sampah itu konektivitas kita dengan orang-orang khususnya para pemulung itu kuat juga. Kita bisa melatih mereka di situ. Dan saya punya prinsip, kalau kita memberitakan kabar baik, jangan murahan. Jangan dikasih nasi goreng, setelah itu berharap orang terima kebenaran gitu. Iya, benar. Iya. Harus holistik ya. Ya. Berbicara kebenaran, apa yang menjadi kebutuhan fisikly mereka juga kita bekali. Bukan sekedar kasih, tetapi ada estimasi waktu di mana kita latih mereka untuk menjadi seorang yang luar biasa di dalam dunia pekerjaan. Begitu sih, Bro. Wow. Ya. Jadi memang Bro Regi ya, jangan kasih uangnya. Jangan kasih uangnya, tapi kita kasih kail. Karena begitu kita kasih uangnya doang, jangan kasih ikan, kita kasih kail. Karena kalau kita kasih ikan doang, dia makan, kenyang, udah. Balik lagi ke mental yang dulu. Tapi kalau kita kasih kail, dia bisa berjuang, dia bisa fighting sendiri untuk meneruskan masa depannya. Ya, benar banget Bro Frans. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya pelayanan Bro Eloy ini. Tapi ya kita cuma bisa lewat Zoom meeting ini ya saat ini. Tentu kita sebenarnya pengen tuh Bro Eloy itu datang ya, sama-sama kita ngobrol-ngobrol lebih panjang gitu ya. Ya waktu jualan yang mempersingkat. Di Starbucks gitu ya. Woi, keren banget Bro Eloy ya. Ya, thank you banget ya. Waktu yang singkat gini, tapi kita bisa paling nggak dapat gambaran bahwa di Bandung tuh masih ada. Ada orang-orang yang punya beban seperti Bro Eloy ini. Dan ya ini harus kita dukung ya. Jadi saudara-saudara, teman-teman di rumah yang sudah mendengar tayangan ini, melihat tayangan ini, ya boleh kita mendukung pelayanan dari Bro Eloy ini, gitu ya. Thank you banget Bro Eloy sudah sharing dengan kita. Luar biasa ya. Saat ini mungkin ada closing statement atau hal yang mau disampaikan Bro Eloy? Oke. Closing statement saya ngambil dari pernyataan Bunda Teresia karena memang itu idola saya ya. Yeah. Oke, mungkin dalam hidup ini kita tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar, tapi pastikan bahwa kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan satu kepastian bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang kecil itu, berikanlah dengan kasih yang besar.
Itu dari saya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Ini pelayanan yang nyata Bro Regi ya. Benar sekali Bro Franz. Gak cuman sekedar kata-kata, gak cuman sekedar motivasi, tapi Bro Elo ini memberikan teladan, tindakan nyata buat kita semua yang nonton sih. Wow. Bener banget ya. Ini harus didukung ya. Harus didukung ya. No debat. No debat. Ya. Harus didukung. Oke, thank you. Bro ini, kalau penonton nih, kita semua yang pengen mensupport, mendukung Bro Eloy, gimana caranya nih? Komen di bawah ya. Iya, boleh. Bro, kan bisa kan kita tuh punya apa ya? Ada Bro Agra di gereja dan juga ada Ibu Maria gitu ya yang juga bersinergi dengan Bro Eloy ini. Jadi bisa kita berkoordinasi, berkonsultasi lah untuk pasti kita akan selalu mendukung pelayanan-pelayanan seperti ini, apalagi ini di Kota Bandung ya. Yang tentunya ini pasti untuk ya kemajuan Kota Bandung. Tentunya kita tuh punya kerinduan ya Kota Bandung semakin lebih baik gitu ya. Nah, oke. Betul. Eloy dan Bro Franz sudah temenin kita ngobrol-ngobrol pada saat ini. Ya, semoga ada waktu berikutnya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang. Tapi waktu yang singkat ini kita boleh mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Ya, oke. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Bro Eloy semua. Salam sehat. Thank you Bro Regi, thank you Bro Franz. Thank you Pak. Semangat terus. Thank you semuanya. Bye bye. Ini bersama Denis bukan Dian. Oh ini Dian. Ya, anak hebat, anaknya pantang menyerah lah ya, begitu ya. Dian sendiri kalau mencari uang sama mama. Tapi kalau dari jam 2 sampai jam 5, mamaku jam 5 bapak kesini. Papa meninggal 2018 ya, sakit apa saya? Kangen gak sama papa? Mau gak kita jadi kakaknya dia? Kak Elo sama Kak Denny bisa jadi kakak. Mau? Jadi bisa kita berbagi, saling support. Tahu nggak support? Saling dukung. Senang nggak? Bener loh. Kak Elo jadi kakak. Kan ini jadi kakak juga ya? Give your hand. Give your fight. Ya, baik. Keren. Ya, jadi, anaknya luar biasa ya. Jadi tidak menyerah, tidak pantang menyerah, tidak minta-minta ya. Tetap mau cari uang, ngomong ya. Nah hari ini kita bisa berbagi kasih juga dengan Dian. Coba dia bisa tunjukin makanannya. Oke, jadi harapan ke depan Dian pengen cita-cita Dian. Wow. Luar biasa ya, pengen jadi pemain sepak bola kayak Atep. Kayak Atep. Kayak Atep apa Bos Salosa? Bos Salosa apa Atep? Kalau begitu Dian tetap semangat, tetap percaya diri bahwa kedepannya Tuhan pasti menolong. Kalau memang Dian selalu berserah pada Tuhan, ya jangan putus asa ya sayangnya. Jaga kesehatannya Dian ya. Selsan ada era Sudirman di Kota Bandung. Ada apa? Siapa Pak? Sersan 2. Sersan 2. Nah, di situ ada Ibu-ibu. ibu Kapolda.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini bisa kembali mendengar WBS atau What Bible Says. Saudara, hari ini kita berbicara banyak tentang misi karena bulan Februari ini kita bersama-sama Kalam Kudus Bandung berbicara tentang misi, ada dalam bulan misi. Saudara, ada beberapa frase yang terus-menerus diulang, yang seringkali diulang di dalam talk show tadi, saudara, yaitu tentang tergerak hati berbelas kasihan, begitu ya saudara. Saudara, nyatanya adalah ketika dikatakan dalam talk show tadi ada tergerak hati, ada berbelas kasihan, saudara, dalam Alkitab Tuhan Yesus juga memulai pelayanannya, atau ketika dia berada dalam pelayanan dalam dunia ini, dia juga sama, saudara, tergerak hati oleh belas kasihan. Saudara, uniknya adalah ketika dikatakan tergerak hati oleh belas kasihan, Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang kepada berbelas kasih kepada hanya satu orang saja, enggak cuman itu, saudara. Tapi banyak kali atau sering kali Tuhan juga berbicara atau Alkitab menyatakan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan juga kepada orang banyak. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 13 dikatakan ketika Tuhan berbicara dengan berbelas kasih, dengan belas kasihan pada seorang janda dan mintanya untuk jangan menangis. Namun juga di bagian Alkitab yang lain, sudah ketika Tuhan juga berbelas kasih, tergerak hati dengan sebuah konteks ditujukan kepada orang banyak. Di dalam konteks Yesus memberi makan 4.000 orang di dalam Markus pasal 8 ayat 1-2. So, ini berarti bahwa ketika Tuhan ada dalam dunia ini, ketika Tuhan melayani dalam dunia ini, dia pun di dalam pelayanannya tergerak hati oleh belas kasihan, dan itu pula yang mendorong semua kita dalam masa sekarang untuk sama-sama melayani seperti Tuhan Yesus. Saudara, di dalam bahasa aslinya tergerak hati oleh belas kasihan itu mengandung sebuah arti isi perut itu yang seolah-olah keluar, begitu ya. Isi perut yang semuanya keluar. Artinya apa? Ketika berbicara tergerak hati oleh belas kasihan, artinya keseluruhan diri kita, keseluruhan dalam hidup kita, keseluruhan hati kita itu yang ditumpahkan keluar dan memberkati banyak orang. Soal itu pula yang kemudian harusnya menjadi dasar bagi setiap kita untuk melakukan sesuatu buat Tuhan melalui sesama kita. Baik kita yang sedang ada dalam bulan misi, kita rindu, saudara, lewat bulan misi kita melatih kepekaan kita tergerak hati oleh belas kasihan. Kepada siapa kita harus melayani, kepada siapa kita harus berbagi sesuatu. Khususnya dalam bulan misi ini kita rindu Tuhan tolong kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, saudara, minta hikmat datang dari Tuhan supaya Tuhan tolong kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan khususnya dalam bidang misi. Saudara, biarlah di dalam bulan Februari ini, bulan misi, apapun yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita lewat firman Tuhan, itu boleh menggerakkan kita untuk bukan berdiam diri, tapi tergerak hati oleh belas kasihan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sama-sama tergerak hati oleh belas kasihan. Melihat kepada satu orang atau melihat kepada sekumpulan banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan makanan, membutuhkan perhatian setiap kita. Kiranya Tuhan tolong kita di dalam bulan misi ini, baik di dalam doa, di dalam dana, di dalam daya, kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang telah menolong kami. Kami telah belajar tentang mengasihi jiwa-jiwa. Dan Tuhan menunjukkan kepada setiap kami sebuah pelayanan yang seringkali kami lupakan, tapi itu dekat dengan kehidupan kami. Bersyukur adanya Pak Eloy yang Tuhan pakai menjadi berkat di kumpulan anak-anak jalanan, di kumpulan orang-orang jalanan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan juga mengasihi setiap mereka. Maka Tuhan tolong kami. Tidak semua dari kami itu ya Tuhan panggil untuk sama-sama tergerak di dalam anak-anak jalanan. Tapi mungkin Tuhan memanggil kami dengan konteks-konteks sesuatu yang berbeda. Kami bisa mendukung di dalam doa, kami bisa mendukung di dalam dana, kami bisa mendukung di dalam daya kami untuk melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan lewat misi. Maka Tuhan bilang Engkau Allah yang menolong setiap kami, pimpin kami, supaya lewat bulan misi ini kami digerakkan sesuatu, tergerak hati kami oleh belas kasihan, memandang orang-orang lain. Karena itu sama seperti Kristus memandang setiap kami, orang-orang berdosa.
Tuhan mengasihi kami semua. Maka Tuhan tolong kami untuk kami bisa menghidupi firman-Mu ini Tuhan, di dalam kami hidup sehari lepas sehari. Bukan hanya kami perhatikan diri kami, tapi kami juga memperhatikan orang-orang lain sekeliling kami. Bahkan mereka-mereka yang belum pernah kami perhatikan sekalipun. Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, kami bersyukur. Amin. Sekian WBS kita malam hari ini Bapak Ibu. Sampai berjumpa di dalam WBS bulan depan. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.